kesempatan untuk menggait swing voters dan undecided voters. Tren elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bergerak fluktuatif dalam beberapa bulan terakhir. Fluktuasi angka elektabilitas paslon salah satunya dipicu oleh arus undecided voters dan swing voters yang jumlahnya tidak main-main jelang Pilpres 2024. Menurut survei Poltreking Indonesia periode 28 Oktober hingga 3 November 2023, persentase pemilih mengambang mencapai 37,6%. Sementara kelompok yang belum punya pilihan sama sekali mencapai 13,2%. Sejumlah analis politik menilai kedua kelompok pemilih ini memiliki karakter rasional yang masih gamang dengan pilihan politiknya. Pasalnya, mereka masih menimbang kualitas para kandidat dan apa yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon. Pertanyaannya, mampukah debat Pilpres yang menjadi ajang Capres-Cawapres memaparkan program dan visi misi mereka, membuat pemilih galau memantapkan pilihan? Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, berkaca pada Pilpres 2019 silam, format debat yang selama ini dilakukan belum mampu memengaruhi preferensi pemilih secara signifikan. Efek debat itu nggak banyak ya, biasanya 3-5% gitu. Debat itu akan berpengaruh kalau satu, ada peserta debat itu, capres atau cawapres, yang dianggap pemenang mutlak oleh para penontonnya atau yang menonton. Yang kedua, kalau ada salah satu atau lebih ya, kalau dia lebih dari 2 pasang, itu yang melakukan kesalahan fatal. Lantas, apa yang bisa dilakukan calon presiden dan wakil presiden untuk bisa meyakinkan swing voters dan undecided voters? Pemirsa, kita akan menyaksikan debat perdana Pilpres 12 Desember mendatang dengan format yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mampukah debat mengubah konstelasi Pilpres menuju hari pemungutan suara 14 Februari 2024? Kita akan bahas bersama Direktur Riset Poltreking Indonesia, Arya Budi, dan Wakil Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra. Selamat sore, Mas Herzaki, Mas Arya. Selamat sore, Mbak Stefani, Mas Herzaki. Ya. Saya mau ke Mas Arya dulu ya, Mas Arya, supaya kasih gambaran ke kita semua. Ini karena angkanya swing voters ternyata tinggi juga, 37,6%. Termasuk juga ada undecided voters. Jadi mereka ini siapa sih, Mas Arya? Karakteristiknya seperti apa? Jadi begini, di dalam perilaku memilih ya, voting behavior, menuju hari pemungutan suara nanti kita 14 Februari, itu biasanya ada 3 kategori besar. Jadi secara temporal, karena ada kategori yang lain juga, nanti mungkin bisa kita diskusikan. Tapi secara temporal ada 3. Pertama adalah strong voters. Jadi by tempo, by periode, itu dia memang sudah punya predisposisi pilihan jauh sebelum hari pemungutan suara, bahkan sebelum kampanye. Itu strong voters itu pemilih-pemilih yang biasanya loyal, dia sudah tahu kandidat, suka dengan kandidat sebelumnya. Nah, kedua itu adalah undecided voters, jadi pemilih-pemilih yang masih wait and see, belum memutuskan, apalagi jika ada kandidat yang menurut mereka mewakili kepentingan identitas sosial maupun preferensi politik mereka, ada 2 atau lebih. Nah, tentu mereka akan wait and see. Nah, ketiga itu barulah yang disebut dengan swing voters. Jadi swing itu artinya secara harfiah adalah orang yang bisa ke kiri dan ke kanan. Jadi dia bandulnya bisa berubah dalam satu periode ke periode lainnya, misalnya sebelum kampanye atau ketika durasi kampanye atau bahkan menjelang hari pemungutan, misalnya di hari tenang. Nah, swing menggunakan basis terminologi teoretik itu kita cek juga di dalam pengukuran survei, yaitu menggunakan pertanyaan apakah Anda sudah mantap atau yakin ya, jadi redaksinya seperti itu terhadap pilihan Anda, misalnya pilihan capres, misalnya jika kita menggunakan sekarang yang menjadi konsentrasi hampir seluruh populasi pemilih dan elit kan adalah pilpres ya, meskipun pileg juga penting. Nah, jika menggunakan pilpres memang angkanya masih sepertiga lebih ya, hampir 40%. Mereka itu Mas Arya anak muda kah atau generasi milenial, generasi Z atau generasi boomers atau siapa mereka?
Nah, proporsi lebih besarnya memang kelompok pemilih muda ya. Jadi kita nggak rilis kemarin ya di survei nasional kita tadi sempat diambilkan juga di berita satu. Tetapi lebih besar memang kelompok pemilih muda kalau kita menggunakan demarkasi usia 17 sampai 40 tahun ya. Nah, itu memang angkanya agak besar, saya kurang ingat angka pastinya, tapi di atas sekitar 30-40%, ya hampir 50-an%. Nah, baru sisanya terdistribusi ke kelompok pemilih yang lain jika menggunakan usia, karena pemilih kan juga bisa kita bedakan misalkan usia, Jawa luar Jawa, identitas sosial mereka, kemudian demografi lainnya, profesi. Tapi gini, secara karakteristik terlepas dari angka, secara karakteristik memang pemilih muda ini cenderung swing ya, karena biasanya mereka mempunyai preferensi yang cenderung independen misalnya, dan sebagian baru memulai pengalaman politik mereka misalnya di pemilu 2024 nanti. Jika menggunakan ceruk pemilih muda, itu sekitar 20-30% itu baru akan memilih nanti. Ya, karena proporsi usia 17 sampai sekitar 22-23 maksimal 25 ya, yang belum pernah punya pengalaman di 2019, itu angkanya 25-an%. Nah, itu mereka baru akan memilih, dan itu yang memang menjadi salah satu kelompok pemilih yang juga sangat dipertimbangkan oleh para pasangan ya. Nah, tapi satu sisi sebenarnya Mbak, dalam pengukuran survei itu kita juga menanyakan elektabilitas. Jadi jika kita tanyakan elektabilitas, siapa yang akan Anda pilih jika pemilu hari ini, yang tidak memilih atau tidak mau menjawab, itu angka terakhir kita cuma 5%. Jadi jika undecided voters menggunakan itu rendah, tapi jika kita cek, maka apakah masih mungkin berubah? Jadi yang sudah memilih Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin, itu memang angkanya ya mungkin berubah 30-an%. Bisa jadi variabelnya macam-macam, nanti kita bisa diskusikan ya. Selain soal kampanye, sosialisasi, juga misalnya yang agak marak di Indonesia adalah praktek vote buying. Itu bisa jadi juga berperan, tapi meskipun persentasenya bisa diperdebatkan. Jadi variabel yang mengubah mereka banyak, dan siapa mereka juga kacamatanya bisa berlapis ya. Selain soal usia juga tadi ada karakter demografi. Iya, saya mau tanya ke Mas Herzaki kalau gitu. Ini kan kampanye sudah lebih dari sepekan ya Mas Herzaki. Apakah TKN sudah memetakan, ternyata sudah mampu juga kampanye selama ini meyakinkan para swing voters? Ya, tentunya kalau kita berbicara mengenai swing voters atau undecided voters, itu kan pasarnya tetap saja bagi kami di tingkat peran. Setiap suara kan sangat berarti ya, gitu. Meskipun saat ini kami posisinya cukup tinggi dan jauh di atas lainnya gitu, dan bahkan banyak pihak yang menyampaikan prediksi ada potensi satu putaran. Tapi bagi kami apapun itu, hasil survei dan juga bacaan kami di lapangan, data-data kami di lapangan, ini semua hanya gambaran sementara, tidak akan membuat kami terlena, tapi yang paling penting bagaimana kami terus bekerja keras ini. Makanya kami ini kemarin Mbak, di berbagai provinsi itu kita ada pelantikan TKD langsung. Kemarin datang semua dari pusat, dari kami mewakili ke TKD. Karena bagi kami, secara nasional kita memang sudah sangat sistematis, terstruktur ya, kerjanya terorganisir dengan baik. Tetapi bagi kami, jaringan sampai ke akar rumput ini juga menjadi sangat penting gitu. Nah, hanya saja memang saat ini kami melihat ini ada kelebihan Pak Prabowo sendiri yang memiliki persepsi yang sangat positif nih, terutama di anak-anak muda yang kami cermati ya. Kalau kita bedah peta ya, saya belum tahu nih tempatnya Bang Arya Budi, tapi beberapa survei yang kami cek, kami pelajari, ternyata untuk usia-usia yang antara 17 sampai dengan 40, itu Pak Prabowo itu angkanya melebihi secara umum gitu, di rata-rata gitu, dan selalu cenderung jadi Mas Herzaki, maaf saya harus potong Mas Herzaki karena suaranya kurang jelas kami dengarkan, takutnya pemirsa juga tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Mungkin kita perbaiki dulu audio dan sinyal Mas Herzaki sambil saya konfirmasi kepada Mas Arya. Mas Arya, tadi kan kalau dibilang TKN sudah berupaya nih, ada banyak cara dilakukan untuk kemudian meyakinkan salah satunya swing voters yang menjadi target, karena kalau mau menang satu putaran tentu perlu suara dari swing voters ini yang jumlahnya 37,6% kalau dari poll tracking. Ini berarti aspek apa Mas Arya yang kemudian bisa mengubah atau menggerakkan keputusan dari swing voters?
Jadi gini Mbak, kampanye itu satu sisi penting untuk memastikan pemilih swing, ya, karena mereka fragile, dalam arti satu sisi mereka sudah punya pilihan, tapi jika mendapatkan cerita narasi profiling dari kandidat yang itu mampu mengubah mereka, apalagi dua kandidat misalnya mirip, sama-sama melanjutkan atau sama-sama perubahan misalnya, nah itu akan krusial di masa kampanye. Nah, tapi poin lain soal setuju pemilih muda dari Bang Herzaki mengatakan itu captive ya, voters, dan memang perebutannya sekarang sudah beyond usia sebenarnya. Nah, karena sebagian juga sudah memutar beberapa narasi-narasi kampanye yang cenderung programatik ya. Jadi gini, masa kampanye itu masa di mana publik akan disuguhkan oleh program visi misi janji yang akan mereka gunakan, karena bukan lagi pada tahu atau tidak Prabowo Subianto, tahu atau tidak Ganjar dan Anies, tetapi apa yang mereka tawarkan. Nah, misalnya di beberapa hari terakhir langgam yang semakin tegas bagi Anies terkait dengan perubahan semakin terlihat. Sebelumnya IKN misalnya soal undang-undang itu harus dilaksanakan, sekarang mulai berubah. Mas Arya, berarti kalau kampanyenya lebih programik, berarti debat juga menjadi sarana yang penting juga dong ya untuk kemudian bisa meyakinkan para swing voters ini. Betul. Dari swing voters itu orang yang cenderung masih menunggu. Jadi ketika ditanya dia masih ada potensi berubah. Nah, taruhlah bahwa vote buying tidak bekerja efektif dalam pilpres ya, karena memang secara akademik di riset memang lebih banyak di pileg ya, pemilu legislatif. Nah, orang kemudian akan melihat program kerja yang ditawarkan ya, misalkan soal breakdown dari narasi melanjutkan maupun perubahan. Nah, memang karakter pemilihnya beda-beda masing-masing pasangan ini. Nah, di pemilih Anies itu pemilih-pemilih rasional cenderung lebih banyak ya, di atas 50%. Nah, pemilih Prabowo di data kami, ini juga sudah kami rilis, itu pemilih psikologis agak lumayan, sementara pemilih rasional tidak terlalu tinggi, nggak nyampe 50%. Jadi pemilih psikologis itu adalah pemilih-pemilih yang memilih berdasarkan kandidat appeal, jadi kandidat brand misalnya soal anak muda brandnya, misalnya ada sekarang timnya Bang Herzaki, ada Gemoy dan seterusnya. Nah, itu agak lumayan di pemilih psikologis. Nah, tentu di dalam durasi masa kampanye selain programatik, setiap kandidat mempunyai pendekatan sendiri untuk memastikan yang swing menjadi strong gitu kan. Nah, salah satunya memang program, salah keduanya adalah terkait dengan kandidat brand apa yang ingin disampaikan. Jadi orang tidak perlu mengetahui detail programnya soal bagi-bagi susu, sembako, BBM macam-macam, tapi mereka memahami kandidat ini karakteristiknya cenderung misalnya tegas, kandidat ini cenderung sporty, kandidat ini cenderung intelektual dan seterusnya. Nah, itu juga menjadi salah satu variabel untuk memastikan para swing voters akhirnya menentukan kemantapan pilihannya bahkan sebelum hari pemungutan suara. Mas Herzaki, jadi apa yang akan dilakukan oleh TKN Prabowo Gibran? Di satu sisi ternyata selama ini kalau dari poll tracking men-tracknya adalah melihatnya bahwa pemilih Prabowo Gibran selama ini lebih banyak yang merupakan pemilih psikologis, artinya pendekatannya melewati gaya komunikasinya begitu ya. Tapi swing voters adalah pemilih rasional yang kemudian lebih ke bicara soal program dan substansi. Bagaimana menyelaraskan dan menemukan titik temu antara kedua hal ini, Mas Herzaki, agar tidak kehilangan suara, tapi justru menampak atau memperluas suara? Ya, kalau bagaimanapun kami saat ini terus saja ke lapangan bagaimana mensosialisasikan program-program kami. Misalnya kita bicara mengenai makan siang gratis, minum susu gratis ini, ya. Ternyata itu mendapat respon yang sangat luas dan menjadi perbincangan. Makin hari makin menjadi perbincangan. Kita bicara mengenai makan siang gratis, minum susu gratis, pemberian nutrisi ya untuk ibu hamil ya, dan juga bayi. Ini kenapa kemudian menjadi perbincangan? Ternyata banyak pihak yang menganggap awalnya remeh gitu ya. Ternyata setelah kami bolak-balik jelaskan bahwa ini ada 76 negara Mbak yang sudah melakukan hal serupa dan ada koalisinya nih Mbak.
namanya school meals collation ya, dan juga sudah diakui oleh World Food Programnya gitu ya, oleh UN. Jadi program yang sangat dan banyak manfaatnya. Ya bagi kami ini juga misalnya tadi kita berbicara menyelaraskan antara tadi bicara gaya komunikasi dan program secara substansi, kami juga jalan terus dengan substansi. Bicara mengenai gaya komunikasi yang tadi disebutkan oleh Mas Arya tadi, itu masukannya sangat berharga banget ya. Banyak yang pemilih psikologis itu menjadi suatu salah satu winning kami gitu, quick win kami. Bagaimana di awal publik banyak sekali yang tertarik ke Pak Prabowo ini dan Mas Gibran, sehingga setelah suka dan tertarik kepada kami, pada saat dikenalkan program mereka jauh semakin kuat gitu. Nah ini kan menjadi penting bagaimana ada appeal ya, daya tarik pertama kali kepada kandidat, barulah setelah itu kita bicara mengenai lebih rasional. Debat ini nanti juga tentunya pasti akan menjadi salah satu faktor. Bagi kami, debat ini momentum yang sangat baik untuk bisa semakin mensosialisasikan, menyampaikan seperti apa visi misi dan program kami, dan kami meyakini swing voters tadi. Ya, Mas Herzaki, maaf saya potong lagi Mas Herzaki. Kita mau dengarkan pernyataan dari Capres Mas Herzaki, Prabowo Subianto yang saat ini tengah mengikuti deklarasi dukungan dari relawan pedagang Indonesia dari Jakarta Teater. Kita ikuti dulu bersama pernyataan atau pemaparan dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Karena itu ini sudah hasil yang kita dapat, makanya kita confident. Saya diperintah oleh Pak Rosan, sekarang yang atur saya TKN, sekarang diatur. Tapi memang benar, kadang-kadang ya pemimpin itu harus mau diatur. Sudah benar. Itu filosofi yang saya dapat ya. Kalau kau mau jadi pemimpin, kau harus bisa dipimpin, kan begitu. Tapi memang berat, karena di Indonesia ini kalau jadi pemimpin selalu disanjung-sanjung, dielu-elukan, kan begitu. Nah ini harus waspada kita, ya kan? Kita harus punya anak buah yang berani sama kita. Berani karena dia setia dan dia cinta. Hanya berat kadang-kadang. Saya punya staff itu berani-berani, bantah saya terus. Tapi justru kadang-kadang membantah saya untuk menyelamatkan saya. Jadi saya terima kasih. Walaupun kadang-kadang dongkol, tetap aja saya banyak mau dengarkan. Daripada punya anak buah yang selalu ABS, asal Bapak senang, ya kan? Bagaimana? Bagus Pak. Gimana keadaan? Siapa? Aman Pak? Aman aja terus. Ayo, bener kan? Coba di perusahaan-perusahaan kalian, kan ada yang gitu, bener nggak? Pengalaman saya di tentara, ya kan? Kadang-kadang pangkat yang rendah itu lebih berani, lebih jujur dari yang tinggi-tinggi. Karena yang tinggi-tinggi kan berharap lebih tinggi lagi, ya kan? Bener nggak? Jadi dia takut untuk bicara apa adanya. Kalau si kopral nggak ada urusan, bener nggak? Dia sering mengatakan dia berani bantah. Saya sering dibantah. Saya jenderal sering dibantah oleh kopral, oleh sersan. Tapi saya terima. Oh iya, maksudnya baik. Dia mau menyelamatkan saya. Jadi saudara-saudara sekalian, intinya kita optimis. Masa depan kita hebat. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita hebat. Yang Maha Kuasa memberi kepada kita kekayaan luar biasa. Dan kita bersyukur pemimpin-pemimpin kita sampai sekarang telah menjaga bangsa Indonesia tidak terlibat dalam pertikaian apapun dengan negara-negara lain. Betul-betul. Politik luar negeri kita adalah ingin bersahabat dengan semua negara, ingin punya hubungan baik dengan semua negara, menghormati semua negara. Kita tidak mau bagian dari blok apapun. Kita adalah non-blok. Kita adalah bebas aktif. Pandangan kita, pendapat kita adalah 1000 kawan terlalu sedikit,
satu lawan terlalu banyak. Untuk itu ini yang menjaga kita. Kita tidak mau terlalu ke kiri, kita tidak mau terlalu ke kanan, kita selalu di jalan tengah. Kita selalu akan cari yang baik, kita selalu ingin menghormati yang baik. Kita kalau ada kesulitan, kita cari solusi dengan negosiasi, dengan musyawarah, dengan cari selalu jalan tengah. Jangan mau menang sendiri, jangan sikap selalu merasa diri kita paling benar. Kita mungkin benar pada saatnya, mungkin belum tepat pada saatnya. Jadi kita harus pandai, kita harus arif untuk melihat, mungkin saya benar untuk saya, tapi mungkin kebenaran saya menyakiti pihak yang lain. Karena itulah kita selalu harus cari jalan tengah. Dan ini saya kira kebaikan dan kelebihan bangsa Indonesia adalah kita terbiasa dengan musyawarah. Dan itulah sikap kita, itulah sikap pasangan nomor 2. Kita akan selalu cari solusi yang terbaik. Itu dia pernyataan dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam deklarasi Relawan Pedagang Indonesia Maju. Karena saya tadi sudah potong 2 kali Mas Herzaki, jadi saya kasih kesempatan Mas Herzaki. Silakan melanjutkan. Jadi bagaimana kemudian TKN Prabowo Gibran memaksimalkan momen debat, ada 5 kali debat untuk kemudian bisa meyakinkan hati para swing voters, Mas Zaki? Ya, tentu kita cermati sama-sama ya, bagaimanapun ini momentum emas ya, kita cermati semua tema dan topiknya, terangkum semua, baik dalam misalnya kita bicara 8 program prioritas, 17 program cepat, maupun dalam pendalaman-pendalaman dari ya asal cita kami ini gitu, bagaimana semua di dalam yang menjadi program kami, pada saat kami cermati dengan pembagian tema-tema debat itu ada semua gitu. Jadi kan karena bagaimanapun program ini yang menyusun juga Pak Prabowo ya, juga bersama teman-teman, lalu juga ada Mas Gibran juga banyak memberikan masukan di dalam program ini, sehingga tentu bagi kami dalam menghadapi debat ini ya kita persiapkan dengan baik, tetapi secara konten, secara substansi tentunya ini ya malah menjadi momentum yang sangat baik karena kami bisa menyampaikan semua seperti apa program-program andalan kami kepada publik gitu. Nah ini kami cermatikan, bahkan kami juga sudah menambahkan dan mengusulkan kan diantaranya tema kebudayaan yang sebelumnya tidak disinggung-singgung kami usulkan dan ternyata dimasukkan gitu. Nah ini menjadi penting bagaimanapun kan masyarakat saat ini ya, kalau kita bicara mengenai politik gimmick, ya gimmick itu hanya awal Mbak. Ya itu hanya awal, itu hanya sekedar appeal. Tapi kalau hanya terus gimmick tanpa ada substansi, ya publik juga tidak akan merespon. Tapi kenapa kemudian akan lebih substantif begitu ya? Loh, kami sudah substantif sejak awal. Sejak awal kami sudah berbicara mengenai makan siang gratis misalnya. Susu gratis yang dampak ekonomi luar biasa, dampak terhadap sosial kesejahteraannya luar biasa. Bagaimana kita bisa berbicara ya, mengenai gini, Pak. Ini pada peternak susu misalnya, ya kan, peternak sapi, kemudian perkebunan terkait dengan makan siang gratis ini. Lalu kita bicara mengenai pedagang-pedagang di sekitar. Kita bicara ekonomi ya, jadi dampak ekonomi luar biasa. Lalu bagaimana generasi muda kita, anak-anak muda dari kalangan menengah ke bawah yang sebelumnya tidak mau sekolah karena lebih mementingkan mencari makan, membantu orang tuanya. Sekarang mereka akan datang berbondong-bondong. Orang tuanya juga akan mendorong ke sekolah. Kenapa? Toh makan siangnya dapat ini di sekolah. Jadi 2 hal, Mbak. Nutrisi baik terpenuhi, edukasinya terpenuhi. Dan kita tahu bahwa edukasi ini sangat penting menjadi jembatan untuk bisa memperbaiki keadaan ekonomi mereka ke depannya. Nah inilah yang menjadi strategisnya gitu dari program makan siang gratis ini. Hanya kan mohon maaf nih Mbak, namanya publik, namanya media, perbincangan kan senang kalau yang heboh, kemudian joget gemoy lah yang disorot gitu. Ya bagi kami tidak apa-apa, karena banyak sekali forum-forum baik dari Pak Prabowo, Mas Gibran, TKN, TKD. Misalnya kemarin tim pantang kami, ya tim pantang buat anak-anak muda itu baru saja melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, Mbak. Ya ini juga program andalan kami. Kedepannya kami akan lakukan itu. Kesehatan ini kan menjadi salah satu, misalnya itu core dari program kami. Kita bicara pendidikan, kita bicara mengenai kesehatan juga gitu. Jadi kalau bagi kami untuk debat kita siap dan kita akan berupaya sebaik mungkin bagaimana ini momentum pas bisa menyampaikan ke publik. Nah, seperti apa pemikiran dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi yang lebih penting lagi bagaimana pada saat turun ke lapangan. Nah, besoknya Pak Prabowo akan ke Padang, ya kan? Juga akan didampingi nanti oleh ketua umum saya juga Mas Ahy dan akan hadir. Nah, di situ juga bisa disampaikan. Setiap momentum itu sangat penting menyampaikan visi misi dan program karena kita tidak tahu, ya, di momentum mana
mereka itu misalnya yang belum mau memilih kami akan memilih kami. Sehingga setiap ada kesempatan yang kita gunakan dengan baik. Tapi tentu tadi Pak Prabowo juga menyampaikan yang mengatur TKN. Sebenarnya kan itu gaya humble-nya Pak Prabowo. Termasuk aja. Mas Herzaki ya? Itu gaya humble beliau. Iya, gaya humble Pak Prabowo aja. Karena sebenarnya kan beliau ini menunjukkan bisa kooperatif Pak dan kerjasama dengan semua pihak dan mau mendengarkan masukan. Pemimpin itu yang penting itu Mbak. Kalau merasa hebat sendiri, merasa penentunya adalah dia, terus malah dia gayanya kayak influencer, di medsos dia yang sibuk sendiri kemana-mana. Kan harusnya ada tokoh-tokoh lain gitu yang seharusnya di TKN-nya atau di mana ya, tim TKD-nya lah yang berbicara. Nah, kalau di kami, di Pak Prabowo Mas Gibran, mereka ruangnya sangat terbuka itu. Pak Prabowo bicara, Mas Gibran bicara, TKN bicara, TKD bicara. Jadi bukan malah paslon seperti influencer. Saya nggak bilang paslon yang lain ya Mbak ya, saya nggak mau masuk ke ranah itulah gitu. Ya. Jadi substansi kita dapat, narasi dapat. Tadi yang appeal yang bagus menurut Mas Arya juga dapat. Saya makasih Mas Arya, karena masukan dari teman-teman Polster ini, semua survei yang disampaikan, itu sangat penting bagi kami untuk lebih bisa mengenali seperti apa karakteristik pemilih saat ini gitu, dan sangat bermanfaat pada saat kita bisa mendekatkan kandidat kami ke pemilih. Seperti yang disampaikan Mas Herzaki tadi, kan sebenarnya dalam kampanye juga sudah bisa para capres-cawapres ini menyampaikan program-program mereka. Tapi dengan waktu kampanye yang lebih singkat dari sebelumnya, hanya 75 hari, apakah 5 kali debat ini artinya akan lebih signifikan? Kalau kita berkaca pemilu sebelumnya disebut paling hanya 5% maksimal bisa memengaruhi pemilih. Kalau kali ini dengan masa kampanye lebih singkat, ada 5 kali debat, apakah signifikansinya bisa lebih tinggi? Mas Arya, singkat saja. Iya, signifikansinya saya pikir tidak terlalu tinggi ya, bahwa ada pengaruh yes, ya, terutama bagi pemilih rasional. Kenapa? Karena debat itu lebih pada pemilih rasional yang sebenarnya masuk ke ceruk pemilihnya Anies ya. Karena jika kita cek sebenarnya Ganjar sama Prabowo yang sebenarnya agak beririsan ya, karena apalagi langgam yang digunakan Ganjar akhir-akhir ini juga sudah mulai mendekatkan diri kembali kepada Jokowi misalnya. Ganjar seperti Jokowi, IKN juga misalnya soal IKN mereka komitmen melanjutkan, Ganjar ke IKN misalnya, capres lain belum. Nah, jadi itu tentu akan menjadi poin untuk mempengaruhi swing voters, terutama bagi para pemilih satu rasional, kedua adalah pemilih Jokowi yang jumlahnya agak lumayan, karena jika menggunakan approval rating kan itu 3/4 lebih ya, di atas 75% jika menggunakan data survei poll tracking. Jadi variabel debat berpengaruh, tapi saya pikir tidak terlalu besar ya. Oke. Tetap ada pengaruhnya, jadi tentu tidak bisa diabaikan juga. Tentu kita tunggu nanti debat perdana untuk para capres yang akan digelar 12 Desember nanti. Terima kasih Mas Herzaki, Mas Arya sudah bergabung bersama Bersatu Kawal Pemilu. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan kembali menjubah informasi politik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.